Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Pada pagi hari ini kita belajar mata pelajaran apa? Bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membuka dengan membaca Al-Fatihah. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dimudahkan, dilancarkan semuanya. Amin. Ala hadiniya wa ala kulliyatin sholihat. Al-Fatihah. Oke, sobahul khair. Sobahul. Kaifa halu? Alhamdulillah bi khair. Nah, sebelum memulai pelajaran, nanti Ibu absen dulu. Siti Rahayu, Hadiroh. Nabila, Hadiroh. Zidni Manudin. Hadir. Oke, satunya lagi Salsa. Kemana? Izin. Marido. Berarti hari ini kita mulai saja ya, langsung. Materi, ada yang tahu materi kita pada pagi hari ini apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Sebelumnya pelajaran kita itu pelajaran apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab itu apa sih? Ada yang tahu? Bahasa Arab merupakan bahasa asing. Bahasa asing. Terus ada lagi Dari Timur Tengah. dari Timur Tengah, Bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran. dalam Al-Quran. Ya. Jadi jawaban teman-teman semua itu benar semua. Jadi bahasa Arab itu merupakan bahasa bahasa Arab itu merupakan bahasa di dalam Al-Quran. Jadi kenapa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab? Ada yang tahu? Karena bahasa Arab itu adalah al-lughatul arabiyyah, hiya al-lughatul jannah. Jannah itu artinya surga. Jadi bahasa Al-Quran itu adalah bahasa surga, yaitu bahasa Arab. Makanya kenapa Al-Quran itu ditulis atau ayat-ayatnya itu berbahasa Arab, yaitu karena Al-Quran itu adalah di dalamnya memiliki banyak sekali kandungan-kandungan yang sangat luar biasa di dalamnya. Jadi kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab? Karena bahasa Arab merupakan al-lughatul Quran wa lughatul jannah. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Kemudian kenapa kita penting atau perlu mempelajari bahasa Arab? Ada yang tahu? Seperti yang tadi dikatakan Ustazah, Ya. bahasa Arab merupakan bahasa Quran dan merupakan bahasa surga. Bahasa surga. Ya, ada yang tahu? Ada yang lain? Agar bisa berkuliah di luar negeri. Oh, berarti mau kuliah di luar negeri. Amin. Terus ada lagi. Ya, jadi memang kenapa kita penting atau perlu mempelajari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu penting dipelajari oleh kita sebagai umat muslim. Makanya panduan untuk petunjuk ke umat muslim itu apa? Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Nah, Al-Quran dan hadis ini berbahasa Arab. Mengapa kita perlu? Karena kita biar kita mengetahui makna kandungan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu agar bisa dipahami. Agar bisa dipahami seperti itu. Oke. Jadi udah pada tahu ya pentingnya belajar bahasa Arab itu seperti apa. Oke, lanjut pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai apa? At-ta'aruf itu artinya perkenalan ya. At-ta'aruf perkenalan. Nanti di dalamnya itu ada percakapan mengenai identitas diri. Siapa namamu? Bagaimana kabarmu? Asal
asalnya dari mana dan lain sebagainya itu di dalam ta'aruf atau perkenalan. Nanti juga kita akan mempelajari mengenai mubtada, al-mubtada wal khobar. Sebelumnya udah pada sedikit tahu ya mengenai mubtada dan khobar itu apa. Nanti kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Jadi langsung saja silakan dibuka mengenai materi kita pada pagi hari ini. Coba nanti diikuti ya, diikuti mengenai proses pembelajarannya. Jadi nanti kita menggunakan metode TPS atau think pair share. Jadi think itu berpikir, terus pair itu berpasangan, maksudnya diskusi kelompok. Terus nanti share berbagi. Nanti ada yang mempresentasikan atau menjawab dari apa yang telah ditentukan nantinya, seperti itu. Paham ya? Oke, langsung saja. Coba diikuti. At-ta'aruf perkenalan. At-ta'aruf perkenalan. Ana saya. Ana saya. Anta kamu laki-laki. Anta kamu laki-laki. Anti kamu perempuan. Anti kamu perempuan. Ya, terus di dalam ta'aruf itu kan namanya perkenalan. Jadi kita memperkenalkan bagaimana identitas kita. Kita itu sebagai apa? Sebagai murid, sebagai guru, sebagai dokter. Kan di dalam perkenalan kan ada yang disebut dengan profesi. Profesi itu bahasa Arabnya al-mihnatu. Ya. Coba sekarang tilmidun murid. Tilmidun murid. Tilmidatun murid. Tilmidatun murid. Ya, jadi apa perbedaan dari kedua tilmidun dan tilmidatun itu? Tilmidun untuk laki-laki dan tilmidatun untuk perempuan. Ya, paham ya. Kalau ada tak marbutonya itu untuk perempuan. Ya, jadi tilmidun ini buat laki-laki. Terus tilmidun juga tapi dikasih tak marbuto. Jadi tilmidatun untuk perempuan. Ya, seperti itu. Bilangi tilmidun murid laki-laki. Tilmidun murid laki-laki. Tilmidatun murid perempuan. Tilmidatun murid perempuan. Sohafiyun. Sohafiyun. Sohafiyatun. Sohafiyatun. Falahun petani. Falahun petani. Falahatun petani. Falahatun petani. Ya, jadi sama kayak tadi ya. Falahun petani laki. Laki. Terus falahatun petani Perempuan. Jundiyun tentara perempuan. Jundiyun tentara perempuan. Jundiyatun tentara laki-laki. Jundiyatun tentara laki-laki. Ya, sekarang belajar mengenai al-jihatu arah. Al-jihatu arah. Coba diulangi al-jihatu arah. Al-jihatu arah. Asyarqiyatu timur. Asyarqiyatu timur. Al-wusto tengah. Al-wusto tengah. Al-gharbiyatu barat. Al-gharbiyatu barat. Coba saya tanya satu-satu. Barat bahasa Arabnya al-gharbiyah. Iya. Al-wusto timur. Asyarqiyah. Ya, Asyarqiyah. Ya, paham ya, diulangi. Asyarqiyatu timur. Asyarqiyatu timur. Al-wusto tengah. Al-wusto tengah. Al-gharbiyatu barat. Al-gharbiyatu barat. Sekarang satu lagi, al-janubiyatu selatan. Al-janubiyatu selatan. Ulangi, al-janubiyatu selatan. Al-janubiyatu selatan. Asyamaliyatu utara. Asyamaliyatu utara. Asyamaliyatu utara. Asyamaliyatu utara. Bilangi timur itu apa? Asyarqiyah. Tengah itu wusto. Terus barat al-gharbiyah. Utara asyamaliyah.
Syamalia. Kalau yang timur tadi Syarqiyah, kalau utara Syamalia. Terus Al-Janubiyatu selatan. Al-Janubiyatu selatan. Ya. Contohnya kayak gini, misalkan jitu min Cirebon, Jawa Gharbiyah. Jadi artinya saya datang dari Cirebon, Jawa Barat. Paham ya? Kalau misalkan Jawa Semarang, berarti Jawa Tengah, bahasa Arabnya Jawa Wusto. Iya, berarti kan tadi Wusto itu tengah, berarti Jawa Tengah, Jawa Wusto. Ya, seperti itu. Paham ya? Paham? Paham. Fahim tuh? Fahimna. Fahim tuh? Fahimna. Ya, oke. Langsung saja selanjutnya mengenai tarokib. Tarokib ada yang tahu tarokib itu apa? Kedudukan. Jadi nanti ada ini materi yang kita pelajari al-mubtada wal khabar. Habis dulu. Nah, di dalam tarokib yang pada materi hari ini yaitu yang pertama ada isim domir. Isim domir artinya kata ganti. Isim domir itu ada berapa? Ada banyak. Isim domir itu ada huwa, huma, hum. Ada yang tahu? 14. Ya, ada belas-belasan. Coba kita pelajari. Huwa, huma, hum. Dia, huma, hun, hunna. Anta, huma, antum. Anti, antuma, antuna. Paham ya? Terus ana, nahnu. Jadi semuanya ada berapa? 1, 2, hitung. Wahid, isnaini, salasa, arba'ah, khamsah, sita, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Berarti 10. Terus 1, 2, 3, 4. Jadi ada 14. Semuanya isim domir itu. Isim domir apa tadi? Kata ganti. Semuanya ada 14. Coba kita nyanyikan seperti ini. Nanti ditirukannya. Huwa, huma artinya dia. Huwa untuk lelaki 1. Huma untuk lelaki 2. Hum untuk mereka lelaki. Jadi huwa, huma, hum ini untuk laki-laki ya. Tapi nanti humnya untuk mereka laki-laki. Sama. Hiya, huma artinya dia. Ia untuk wanita 1. Huma untuk wanita 2. Hunna untuk mereka wanita. Ya, gitu. Paham? Coba huwa sama dia. Mereka laki-laki, ini mereka perempuan. Coba dilakukan. Wahid, isnaini, salasa. Huwa, huma artinya dia. Huwa untuk lelaki 1. Huma untuk lelaki 2. Hum untuk mereka lelaki. Hiya, huma artinya dia. Hiya untuk wanita 1. Huma untuk wanita 2. Hunna untuk mereka wanita. Terus ini saya dulu ya. Anta, antuma artinya kamu. Anta untuk lelaki 1. Antuma untuk lelaki 2. Antum untuk kalian lelaki. Jadi kalau antum kalian, kalau hum sama hunna mereka. Ini juga sama, kalian wanita. Ini kalian laki-laki, wanita. Ayo diulangi. Anta, antuma 1. Wahid, isnaini, salasa. Anta, antuma artinya kamu. Anta untuk lelaki 1. Antuma untuk lelaki 2.
Anti antuma artinya kamu, anti untuk wanita satu, antuma untuk wanita dua, antuna untuk kalian wanita. Paham ya? Terus ini lanjut. Ana untuk saya sendiri, nahnu untuk kami semua. Diulangi 2 kali. Ana untuk saya sendiri, nahnu untuk kami semua. Ayo diulangi dari pertama, dari awal. Huwa humahum sampai ana nahnu. Ini 2 kali nanti. Wahid isnaini salasa. Huwa huma artinya dia, huwa untuk lelaki satu, huma untuk lelaki dua, hum untuk mereka lelaki. Terus dia huma artinya dia untuk wanita satu, huma untuk wanita dua, hunna untuk mereka wanita. Anta antuma artinya kamu, anta untuk lelaki satu, antuma untuk lelaki dua, antum untuk kalian lelaki. Terus anti antuma artinya kamu, anti untuk wanita satu, antuma untuk wanita dua, antuna untuk kalian wanita, ana untuk saya sendiri. Terus nahnu untuk kami semua. 2 kali. Ana untuk saya sendiri, nahnu untuk kami semua. Paham ya? Coba saya hapus. Coba Rahayu. Huwa artinya dia untuk laki-laki laki-laki berapa? 1, Ya. Kalau Hia Nabila, perempuan dia perempuan 1, ya. Kalau Huwa, untuk laki-laki, Huwa artinya dia dia, laki-laki untuk lelaki satu, satu. Kalau untuk mereka wanita, dia untuk antuna, antun, iya antuna. Kalau untuk saya sendiri, Ana. kami semua, nahnu nahnu apa guna? Nahnu. Jadi anak untuk saya sendiri, nahnu untuk kami semua. Gitu ya. Yang kedua, tadi isim domir itu artinya kata ganti. Nah, ganti. Sekarang isim isyarah. Yang kedua isim isyarah. Apa isyarah itu? Kata tunjuk. Jadi ketika kita menunjukkan sesuatu, kita menggunakan isim isyarah atau kata tunjuk, yaitu hada, hadihi, zalika, sama til. Ya, jadi hada atau hadihi, zalika atau tilka. Hada hadihi ini untuk ini, artinya ini. Hada untuk bendanya mudzakkar atau laki-laki, mudzakkar. Hadihi untuk perempuan. Zalika itu menunjukkan jauh. Jadi kalau bendanya jauh, misalkan contohnya itu buku, berarti pakainya zalika kitabun. Kalau misalkan ini tembok. Tembok apa bahasa Arabnya? Jidarun. Berarti jidarun itu mudzakkar apa? Muannas. Mudzakkar. Berarti pakainya ha. Jadi ini tembok. Jidarun. Ya, paham ya? Jadi kan tunjuk cuma ada ini. Hada untuk
Hada atau harihi untuk jarak dekat. Dalika sama tilka untuk jarak jauh. Terus lanjut. Kata tanya. Kata tanya. Yang biasa kita menanyakan berarti kayak apa, siapa, di mana gitu ya, paham ya? Apa bahasa Arabnya? Hal. Apakah? Iya, kalau ma juga bisa. Ma itu apa, kalau hal apakah. Terus man untuk Siapa? kaifa, Bagaimana? kalau dari mana. Min aina, dari mana kamu. Min aina anta, min aina anti, gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang paling inti yaitu mubtada khobar. Mubtada khobar. Mubtada itu isim yang terletak di awal kalimat. Ayo dipahami, mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Jadi yang pertama itu namanya mubtada. Dalam sebuah kalimat, yang pertama itu namanya mubtada. Terus setelah mubtada itu khobar. Khobar itu kalimat yang mengikuti mubtada atau setelah mubtada, terletak setelah mubtada. Jadi mubtada khobar ini berpasangan. Kalau ada mubtada pasti ada khobarnya. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Hada tolibun. Tolibun artinya siswa atau murid. Iya. Hada ini sebagai Mubtada. mim. Terus tolibun itu sebagai khobar. Jadi isim yang terletak di awal kalimat ini disebut mubtada. Nah, kalau diartikan hada ini iku tolibun atau itu siapa, ininya itu siapa, tolibunnya itu murid. Jadi hada tolibun ini murid, hadanya sebagai mubtada, tolibunnya sebagai khobar. Paham ya? Jadi tadi mubtada itu pengertiannya Isim yang terletak di awal kalimat. Kalau khobar isim yang mengikuti mubtada. ya, udah itu inti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian nanti dibentuk berkelompok ya, dua-dua. Tapi ini berhubung ada 3 orang, jadi nanti yang 1 orang ada mempunyai dua peran, ya paham ya, 2 peran. Nah, ini saya punya kartu yang sudah berisi pertanyaan. Pertanyaannya ini seputar materi pembelajaran yang tadi telah dipelajari. Jadi nanti kalian berdiskusi bersama teman kalian untuk menjawab soal-soal yang ada di dalam pertanyaan kartu ini. Seperti itu. Ya, ini. Terus selain itu juga tugasnya kalian harus mendiskusikan bersama teman kalian mengenai materi pembelajaran yang sudah tadi dijelaskan, seperti itu. Kemudian membuat susunan mubtada dan khobar ya. Perwakilan aja nanti tiap ada kelompok yang perwakilan maju. Membuat susunan tarokib yang terdiri di dalamnya itu terdiri dari mubtada dan khobar. Kemudian ya coba dipelajari dulu, didiskusikan dulu, dijawab pertanyaannya. Kalau sudah silakan, ada yang menjawab langsung saja. Dari kelompok mana dulu? Ayo, siapa? Angkat tangan. Ya, nah yuk coba dibacakan soalnya, terus dijawab apa? Dua boleh. Ana Tolibatul ismi amin. Titik-titiknya dibaca dulu. Gua atau apa, titik pertanyaannya dulu. Dua. Yang kedua, ana
soal apa menjodohkan ya? Ya, terus jawabannya apa dengan apa? Coba dibacakan langsung jawabannya. Huwa tolib. Ana tolibatul ismi Aminah. Yang keras? Hada sodiqi. Man hadihi sodiqati. Hada Ahmad. Huwa sodiqi. Ya, coba yang pertama tadi dibacakan lagi. Kalian jawabannya. Huwa tolib. Huwa tolibun. Ya. Apakah benar jawabannya? Huwa dengan tolibun. Apakah benar? Dari teman-teman semua? Tolibun itu artinya murid atau siswa laki-laki, bener nggak pakainya huwa atau hiya? Benar. Berarti huwa tolibun itu udah benar apa belum? Benar. Udah ya, berarti huwa tolibun jawabannya benar. Terus yang nomor 5 coba dibacakan. Hada Ahmad. Jawabannya huwa sodiqi. Ya, artinya kan itu hada Ahmad, berarti ini Ahmad. Huwa sodiki. Kenapa pakainya sodiki? Karena laki kan ke Ahmad kan nanti isim domirnya itu menggunakan hu. Ya, tadi yang dipelajarin itu isim domir itu kan kata ganti, salah satunya ada huwa. Nah itu di situ ada huwa, berarti untuk laki-laki satu. Seperti tadi yang telah dijelaskan, paham ya? Ya. Kemudian udah ganti kelompok selanjutnya. Ya. Hadza sodiqi titik tolibun. Ya, udah dulu. Hada sodiki titik-titik Huwa tolibun. titik-titik tolibun. Jawabannya huwa. Apakah benar? Kenapa? Karena tolib adalah laki. Jadi menggunakan kata gantinya yaitu hu, yang artinya huwa itu dia, laki-laki. Ya, paham kan? Terus nomor 2. Ana tolibatun ismi Hilya. Titik Hilya. Ana tolibatun. Ismi titik Hilya. Ya, benar jawabannya. Kenapa? Karena Hilya perempuan. Karena tadi kan toliba kan berarti perempuan, berarti otomatis namanya itu adalah nama perempuan. Nah di situ nama perempuannya itu Hilya. Berarti benar atau tidak? Benar. Terus yang nomor 5 langsung. 4. Nomor 4. Hadihi titik hiya tolibatun sodiqoti. Hadihi titik-titik. Sodiqoti hiya tolibatun. Ya, jawabannya benar. Benar. Ya, ya. Paham ya? Paham tuh? Fahimna. Oke. Sekarang kita break sebentar, yaitu jargon. Jadi kita itu belajar bahasa Arab, kan orang-orang itu menganggap bahwa bahasa Arab itu bahasa yang paling susah ya. Apakah kalian merasa kalau bahasa Arab itu susah untuk dipelajari? Yes. Ya, jadi namanya kan bahasa Arab itu bahasa asing, jadi sudah memang beda dari bahasa-bahasa yang lokal atau bahasa kita sendiri. Jadi kita harus betul-betul berusaha memahami bahasa Arab itu dengan sebaik mungkin. Jadi bagaimana metode belajarnya, bagaimana medianya dan lain sebagainya itu juga perlu atau penting untuk membuat semangat kita menjadi termotivasi untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, sekarang ada jargon. Kalau misalkan saya bilang al-lughatul arabiyyah, kalian jawabnya sahla, sahla, sahla. Jadi sahla itu artinya mudah. Jadi bahasa Arab itu mudah, mudah dan mudah. Kalau saya bilang al-lughatul arabiyyah, jawabannya sahla, sahla, sahla. Bilang ya. Al-lughatul arabiyyah Sahla, sahla, sahla. Ya, sekali lagi al-lughatul arabiyyah Sahla, sahla, sahla. ya, tepuk tangan. Jadi bahasa Arab itu bahasamu Mudah. al-lughatul arabiyyah Sahla, sahla, sahla. Ya. Sekarang sudah ada percakapan ya di situ. Nah, nanti
coba maju tampilkan bersama teman kalian. Ya, dari siapa dulu? Boleh dari kelompok. Iya, dari kelompok ini maju. Hadapnya ke depan sana. Itu. Ayo, Bulan mulai. kan berapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Ismi Azam. Masmuka. Ismi Nofal. Kaifa haluk? Bikhair alhamdulillah wa anta. Baik, alhamdulillah. Udah cukup? Ya, beri tepuk tangan. Selanjutnya dari kelompok mana? Untuk saya. Ya, maju ke depan. Partnernya siapa? Ayo dimulai. Wahid isnaini salasa. Min aina anta ya Azam? Ana min Malang, Jawa, Sakya. Hal anta alaji? Naam ana Malangi wa min aina anta ya Naufal. Ana Bogor. Ana min Bogor, Jawa Barat. Udah. Ya, tepuk tangan. Jadi apa itu tadi percakapannya intinya? Percakapan tentang menanyakan tempat tinggal. Menanyakan kabar dulu kan tadi. Bagaimana kabarmu? Terus alhamdulillah baik. Terus ada lagi yang nanya dari mana atau asalnya dari mana, alamatnya di mana. Terus tadi bilangnya Malang itu Jawa. Jawa Timur. Jawa Timur bahasa Arabnya Syariah. Jawa Syariah. Nah, terus tadi ada yang bilang lagi, kamu dari mana temannya? Jawabnya dari Bogor. Bogor itu Jawa Jawa Luarbia atau Jawa Barat. Ya, paham ya? Paham tuh? Pahina. Oke, sekarang satu lagi tugasnya mengenai membuat susunan tarokib kalimat yang di dalamnya itu terdapat susunan tarokib mubtada dan khobar. Saya coba didiskusikan sebentar. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti perwakilannya maju ke depan buat menuliskan hasil dari diskusinya. Satu orang. Iya, perwakilan saja. Sudah ya, waktunya sudah habis. Ayo, siapa yang maju, yang berani maju ke depan menuliskan susunan tarokib? Ya, coba dibaca dulu. Iya, talibatun. Artinya, Iya, murid perempuan. ya, dia sebagai Iya, perempuan satu. dia sebagai Mubtada. terus Talibatun sebagai khobar. ya, apakah benar teman-teman? Dia sebagai mubtada dan kalimatun sebagai khobar, benar? Benar. Ya, dah. Silakan mundur yang lain. Ya, coba dibaca. Haza kitabun, haza ini kitabun buku. Haza sebagai mubtada dan kitabun sebagai khobar. Ya. Sudah paham semuanya? Paham. Ada yang mau maju lagi atau tidak? Cukup? Ada yang mau maju lagi? Sini mau maju? Tak. Ya. Udah paham ya? Paham. Jadi dia itu sebagai mubtada, kalimatnya sebagai khobar, hada sebagai mubtada, kitabun sebagai mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Khobar adalah Isim yang mengikuti obat mubtada. khobar adalah isim yang Mengikuti mubtada. ya. Oke ya. Paham tuh?
Faina. Ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, mengenai materi ta'aruf, materi mubtada dan khobar, atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Kelas? Kholas. Baik, kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini. Kita lanjut nanti minggu depan atau pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan boleh pulang.